Jalani hidup dengan kegembiraan. Habakuk 3 ayat 17-18 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah sebuah sikap dan prinsip hidup yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Habakuk. Hidup itu harus dihadapi dan dijalani dengan kegembiraan. Di tengah situasi yang menyedihkan dan penuh kemalangan sekalipun, hidup harus tetap dijalani dengan kegembiraan, karena ada Tuhan yang menjadi sumber keselamatan kita. Pada sebuah acara perkabungan, saya melihat seorang anak yang berusia sekitar 4 tahun. Seperti layaknya seorang anak, dia lari ke sana kemari. Sementara orang-orang dewasa yang ada di rumah duka itu menampakkan kesedihan, anak itu menampakkan keceriaan. Ya, tentu kita berpikir namanya saja anak kecil, pasti tidak tahu apa yang sedang terjadi waktu itu, bahwa ada yang meninggal, apalagi yang meninggal itu adalah keluarganya sendiri. Itu memang betul dari sudut pandang kita sebagai orang dewasa. Tetapi dari sudut pandang anak kecil berbeda. Bagi seorang anak kecil, selama ada orang tuanya di dekatnya, dia merasa aman. Dan itu sudah cukup menjadi alasan baginya untuk merasa bahagia dan sukacita. Dia tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Tidak peduli juga dengan ekspresi wajah yang sedang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lukas 18 ayat 17. Perhatikan, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus menjadi seperti anak kecil. Kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana ada tanda-tanda kehadiran Allah, di mana Allah memerintah di situ. Salah satu bukti bahwa kerajaan Allah hadir adalah adanya sukacita atau kegembiraan. Kembali kepada anak kecil yang saya ceritakan di atas. Anak itu bergembira karena dia merasa aman di dekat orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Bukan maksud saya supaya kita menjadi seperti anak kecil yang tidak peduli dengan keadaan sekitar, sementara orang lain sedang berduka cita, kita malah ketawa-ketawa. Bukan seperti itu yang dimaksud firman Tuhan. Maksud firman Tuhan adalah bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan ini. Apakah kita yakin bahwa Tuhan ada di dekat kita? Kalau kita yakin bahwa Dia ada di dekat kita, kita akan merasa aman. Dan itu cukup menjadi alasan untuk menjalani hidup ini dengan kegembiraan, tanpa merasa takut terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Jalanilah hari ini dengan kegembiraan, karena Tuhan ada di dekat kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.